Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan share OpenWRT Rere STB A95X teman-teman. Nah, di versi kali ini atau di build kali ini masih menggunakan OpenWRT 24.10.0 ya, stable version teman-teman. Dan saya beri nama di sini Niki Only ya. Saya jelaskan sedikit. Sebenarnya ini awalnya Mihomo only teman-teman. Jadi hanya ada satu tunnel yaitu tunnel Mihomo. Akan tetapi Mihomo itu migrasi atau berganti nama ya menjadi Niki teman-teman. Itu alasannya karena jika menggunakan nama Mihomo itu akan terbentur di dependensi paket nantinya ya. Karena ada beberapa aplikasi atau modul itu juga menggunakan nama Mihomo. Jadi seperti itu ya teman-teman. Berhubung memang core-nya adalah Mihomo, itu jelas-jelas aplikasi dengan core sudah sama namanya. Makanya di sini sudah dirubah menjadi Niki Transparent Proxy teman-teman. Baik, sama seperti biasa ya, letak menunya ada di service. Dan namun sebelum kita review di bagian Niki atau kita cek di bagian Nikinya, kita cek dulu keseluruhan ya teman-teman, mulai dari status overview, atau perlu saya jelaskan dulu ya, di Rere WRT kali ini untuk A95X adalah OpenWRT mode SD card teman-teman, dikarenakan A95X yang saya gunakan itu sudah jebol ya di MMC-nya, sehingga saya akalin dengan menggunakan OpenWRT mode SD card, yang artinya SD card-nya dimodifikasi ya, file sistemnya supaya bisa booting teman-teman meskipun tanpa eMMC. Sebenarnya eMMC-nya belum saya cabut, belum saya copot ya, masih terpasang di board, akan tetapi sudah tidak terdeteksi teman-teman. Nanti kita cek ya. Jadi saya harap, berhubung karena saya belum coba ke A95X yang normal, nanti dicek aja ya teman-teman. Kalaupun memang tidak bisa, silahkan kontak saya, dan sekalian siapa tahu bisa membantu saya untuk mencari gagalnya di mana. Tapi mudah-mudahan sih bisa jalan di STB A95X yang eMMC-nya normal teman-teman. Kita cek di bagian kernel dulu ya. Langsung di bagian proses net monitor, saya mau ngingetkan, tapi aduh sudah keseringan banget ya teman-teman ngingetin settingan interface-nya. Ayo lanjut dah. Oh sorry, saya cek dulu di bagian tab connection ya, net monitor connection. Nah di sini saya masih terhubung di satu PC ya, di PC yang saya gunakan. Akan tetapi OpenWRT ini sudah running selama 9 jam sebenarnya teman-teman. Lanjut ke sistem. Nah perhatikan time zone ya teman-teman. Oke, administration. Kemudian software. Lanjut ke startup. Kita lihat apa yang terdisable di sini ya. Oke, aman. Jadi di sini Amlogic Service-nya disable ya. Akan tetapi ini hanya di startup teman-teman. Tetap bisa digunakan, tetap berfungsi. Misalkan mau install ke internal, tetap bisa ya. Lanjut ke schedule task, sorry startup dulu ke tab sebelahnya. Local startup. Oke, lanjut. Schedule task sama seperti biasa ya teman-teman. Ada PNSH dan CCTL. Kemudian kita cek disk manager.
Nah, di sini teman-teman hanya ada satu yang terdeteksi, yang harusnya ada MMC BLK2, di sini sudah nggak ada ya. Ini adalah SD card saya. Nah, teman-teman bisa lihat SD USB 0, bukan eMMC ya yang ini. Sudah tidak kedetek ya, meskipun saya belum copot sebenarnya teman-teman, tapi sudah tidak kedetek. Makanya saya akalin menggunakan mode SD card. Jadi mudah-mudahan saja bisa berjalan ya di STB A95X teman-teman yang eMMC-nya masih normal. Buat yang masih normal ya, tentunya sudah dual boot ya namanya teman-teman. Bisa Android TV, bisa OpenWRT. Nah, di Amlogic Service-nya buat installnya aman ya sebenarnya teman-teman. Cuman saya tidak bisa install di sini karena eMMC sudah jebol. Jadi saya ngebuit itu juga punya resiko seperti inilah, termasuk resiko ya teman-teman. Ini gonta-ganti SD card, install ke internal, hapus lagi, install lagi. Nah, wajarlah eMMC jebol. Jadi kita sebagai builder juga punya resiko seperti ini teman-teman. Connection monitor kita cek. Nah, kita masuk pada pembahasan Niki nih teman-teman. Ini Mihomo ya kemarin, sekarang berubah nama menjadi Niki. Kemudian oke, kita cek running ya. Saya tidak terhubung ke internet, bahkan tidak terhubung ke modem, akan tetapi itu sama dengan OpenFlash. Bisa running selama konfigurasi yang terpasang itu tidak ada yang error teman-teman. Nah, di sini sudah bisa running. Kita cek EACD. EACD panel tetap bisa kita akses ya. EACD panel tetap kita bisa akses. Kemudian Open Dashboard juga bisa kita akses. Nah, di sini kita menggunakan dua teman-teman. Kenapa ada dua? Karena di sini untuk EACD yang juga sudah terinstall di Niki Transparent Proxy. Kemudian ini dashboardnya dari konfigurasi di mixing config, yaitu eksternal control config teman-teman. Nah, di sini kalau hanya ingin menggunakan satu, di sini pilih EACD. Jadi kedua-duanya mengakses EACD. Sebenarnya ini kemarin link untuk peruntukan OpenFlash ya, OpenFlash, akan tetapi berhubung karena EACD itu punya satu alamat, baik digunakan oleh OpenFlash maupun digunakan oleh Mihomo, alamatnya cuma satu dan portnya pun juga cuma satu. Karena defaultnya kita beri port 9090 teman-teman. Nah, di sini ya 9090. Hanya saja kenapa di Niki ini bisa running dashboard karena sedikit ada perbedaan di bagian alamat teman-teman. UI user interface maksudnya ya, dashboard. Jadi perbedaannya di sini titik 29090 UI dashboard. Nah, jadi kalau IACD 9090 UI IACD seperti itu ya. Nah, kemudian kita cek-cek dulu di bagian profil. Profilnya sudah disertakan ya. Konfigurasi yang saya sertakan di sini, teman-teman. Kemudian modenya mode rules. Nah, jika seumpama menjalankan Niki, kemudian ada kuota apa ya, ada yang minta update dan mudah-mudahan ada kuota reguler, di sini pilih aja direct mode dulu, teman-teman. Pilih aja direct mode dulu untuk mengupdate komponen-komponen yang memang diperlukan untuk diupdate ya. Biasanya sih seperti GeoIP atau GeoCite,
Tapi di sini sudah saya update semua sih teman-teman. Mudah-mudahan tidak minta update pada saat teman-teman gunakan. Oke, inbound config, tune config. Nah, device-nya juga berubah menjadi Niki. Nah, di sini saya menggunakan konfigurasi PKIP ya, teman-teman. Oke, sniper config. Jadi, konfigurasi ini sudah saya tes di mode wildcard, mode WS, salto, dan sebagainya. Aman semua sih, teman-teman. Kemudian run config. Nah, di sini ada menu baru nih, append rules. Ini sebenarnya kita bisa menambahkan rules lagi ya. Bisa kita select filenya, berhubung karena di sini sudah ada, jadi kita sudah tidak perlu lagi menambahkannya, teman-teman. Nah, sedangkan untuk menambahkan rule manual ya, di sini ada sesuai dengan domain name suffix, destination, ini rules ya, teman-teman. Baik, kita lanjut tadi sampai rules. Nah, ini geoexonomy. Di sini saya tidak centang ya, karena yang seperti saya katakan tadi itu kadang minta update, teman-teman. Jadi tidak saya aktifkan di situ. Lanjut ke proxy config. Proxy config itu ada tambahan ya, teman-teman. Di sini ada fake IP pinky jack. Jadi ini adalah tambahan di versi terbarunya. Nah, untuk editor di sini sudah tidak ada proxy rule dan proxy provider dan proxy. Ini sudah tidak ada, teman-teman. Rule dan proxy maksudnya, karena menu itu hanyalah tambahan dari saya ya, modifan saya. Sedangkan official bawaan itu sudah ada, teman-teman, sudah dilengkapi dengan editor. Jadi bisa mengedit semua file rule provider dan proxy provider di sini. Nah, seperti misalkan rule e-wallet, nah di sini bisa, teman-teman. Kemudian untuk bagian proxy, misalkan Trojan bisa. Jadi tidak lagi saya tambahkan menu di atas ya. Untuk konfigurasi utama, sedangkan for startup, oke ya, teman-teman, aman semua. Kita cek di bagian lognya. Nah, lognya seperti ini pada saat kita coba untuk running. Jadi tidak ada yang error ya, teman-teman, aman semua. Nah, untuk tambahan lagi di sini ada di debug log. Jadi debugnya itu kita bisa download ya, teman-teman. Untuk melihat misalkan jika ada abnormal atau runningnya abnormal, itu bisa kita lihat, teman-teman. Di bagian mana saya perlihatkan di sini ya untuk debugnya. Nah, debugnya seperti ini ya. Niki, debug info, kernel, application, config. Jadi ini sudah mirip-mirip dengan OpenClass, teman-teman. Kita sudah bisa melihat debug infonya, metode runningnya semua di sini kelihatan ya. Nah, baik, kita lanjut. Base64 dekode encode di sini tetap saya sertakan ya untuk encoding file konfigurasi PIMES biasanya, teman-teman. Oke, tile scale. Lanjut ke interface info, log ke terminal. Nah, A95X yang sudah octa core ya, teman-teman, ada 8 core di sini. Kita cek dulu config. Nah, lanjut kita cek di bagian interface. Saya tidak terhubung ke modem. Nah, di sini sudah berubah menjadi Niki ya, teman-teman, untuk interface tune-nya. Lanjut ke bagian routing, DHCP DNS. Di bagian forward saya tetap bertahan di Quad9 DNS ya, teman-teman, di sini, karena di TKP saya ini
apa ya, ada perbedaan kecepatan sedikit ketimbang menggunakan DNS Google. Tapi entahlah di TKP teman-teman, nanti kalau misalkan tidak cocok, tinggal diganti ke DNS Cloudflare atau DNS Google dan lain sebagainya. Kita lanjut untuk bagian firewall, port forward, traffic rules, untuk NAT rules, kemudian IPsec, aman semua ya, bisa diakses tanpa error teman-teman. Kita cek dulu di bagian link navbar. Oke, ya CD aman. Kemudian ini YouTube-nya saya about. Nah, buat teman-teman yang merasa firmware ini bermanfaat, digunakan dan ingin berdonasi, bisa berdonasi di link about teman-teman. Jadi sudah saya sertakan di sini ya. Silahkan dipilih mau berdonasi di lewat mana. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah membantu saya melalui donasi ya, berpartisipasi dan berdonasi ke saya. Oke, kita cek dulu bagian icon navbar. Ya, semua berfungsi sesuai dengan peruntukannya ya. Ini key dalam keadaan running. Oke, saya stop dulu. Nah, oke teman-teman, semuanya aman ya. Jadi di sini Nikon di 240225 buat A95X. Untuk STB lain menyusul ya, teman-teman. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.